Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, Guru warahmatullahi dan CGP. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di kesempatan ini, sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, beserta perannya dalam latihan coaching studi kasus 1. Yang pertama, coach yang akan diperankan oleh Ibu Yusira Sakandi, kemudian coachee diperankan oleh Ibu Pujian Dayani, kemudian pengamat 1 Mariani, pengamat 2 Pak Arni Aswad. Baik, sebelum mulai, kelompok kami ada yel-yel, jadi izinkan kami juga menampilkan yel-yel kelompok kami. Siap, kawan-kawan? Siap. Siap. Kelompok 1. Siswa bermasalah. Coaching solusinya. Baik, untuk kasus kelompok 1 saya bacakan terlebih dahulu. Seorang guru yang diperankan oleh Bu Yusira Sandi memperhatikan muridnya yang diperankan oleh Ibu Jian Dayani tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lainnya. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu pun selalu bagus. Bagaimana sikap guru sebagai coach dalam menyikapi hal ini? Puja, coba ceritakan sama Ibu. Sebenarnya apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Sepertinya kamu ada masalah, nak? Kesalahannya tuh ya itu Bu, kerja kelompok tadi. Oh, Berat seperti rasanya Bu, saya selalu, Ibu kan tahu sendiri kan. Iya. Saya bisa melakukannya sendiri gitu Bu. Kayaknya lebih enak lah kalau sendiri Bu. Susah Iya. Bu, kok ngajak teman nih. Iya. Baik, Puja. Kalau Ibu boleh tahu apa yang membuat Puja merasa seperti ini? Saya merasa terjolimi Bu. Mereka tuh tahu kan saya bisa. Mungkin Iya. yang paling bisa lah kayak gitu. Jadi itu labelnya tuh Bu hanya ini sih Bu, hanya kerja kelompok. Iya. Tapi kenyataannya tuh saya kerja sendiri Bu. Oh, seperti itu. Seperti itu Bu. Jadi kadang kayak Ibu bilang suruh tulis keaktifan anggota kayak gitu, ya saya tulis aktif kan, dapat skor 5. Padahal tuh ada yang nggak aktif, saya tuh bingung juga Bu, gimana Bu? Iya. Jadi kayaknya kok harus saya sendiri gitu loh yang kerja, kamu enggak gitu. Sementara yang capek-capek kan saya ya Bu ya. Terus nanti semuanya dapat nilainya sama kayak gitu. Dongkol juga sih Bu, kadang kan mereka juga enggak mengapresiasi gitu apa yang udah saya buat itu. Oh, seperti itu ya. Jadi boleh Ibu tahu nak, apa yang bisa membuat kamu merasa seperti ini sehingga merasa tidak enak gitu loh. Ibu kok melihat kamu tuh kayaknya akhir-akhir ini seperti terlihat murung, padahal teman-teman yang lain di kelompoknya terlihat bahagia, tetapi kamu sendiri sedih nak. Coba ceritakan sama Ibu, apa yang membuat kamu merasa seperti ini nak? Ya itu tadi Bu, kalau saya memang harus dipaksa kerja kelompok, nah terus diamati sama Ibu gitu kan, apakah benar-benar kerja kelompok. Nggak bisa drama-drama, biasa kan drama-drama Bu, saya yang kerja, mereka yang dapat nilai gitu. Oh, seperti itu ya, sudah, jangan nangis. Ibu boleh tahu nih, apakah hanya pelajaran Ibu saja yang kamu rasakan seperti ini atau pada pelajaran yang lain nak? Coba bisa ceritakan sama Ibu nak. Kalau umpamanya saya ini sih Bu ya, kalau saya coba merefleksi lah gitu Bu ya. Kalau saya kan memang lemahnya di matematik ya Bu, di matematika. Memang kok di matematika sih mereka nggak ngandalin saya Bu. Jadi saya agak senang lah gitu kalau ada group work gitu kan, ada kerja kelompok kayak gitu KS. Saya nggak mesti tertekan kayak gini, harus berbuat apa, kerja sendiri, tapi nilainya dimakan sama-sama kayak gitu Bu. Oke, Puja. Jadi, saya kayaknya tertekannya di saat teman saya merasa bahwa saya tuh mampu gitu Bu. Iya, baik Puja. Ibu senang kamu sudah bercerita kepada Ibu. Nah di sini kalau Ibu tarik kesimpulan ya, sepertinya tidak ada masalah dalam Puja dan teman-teman. Kenapa? Kalau Ibu perhatikan di kelompoknya Puja itu kan sepertinya
apa ya, ada timbal balik. Mohon maaf Puja, tadi Puja sudah sampaikan kepada Ibu kalau Puja itu lemahnya di matematika. Sementara Puja kan pintar dalam pembelajaran Ibu. Nah, berarti di sini kan sudah ada Puja sudah tahu ya. Nah, berarti Puja tahu kenapa mungkin teman-teman itu merasa lemah di pembelajaran ini, sementara Puja bisa di pembelajaran ini, ya kan? Nah, sekarang Puja sudah tahu kan alasannya kenapa teman-teman itu bingung, bukan tidak mau mengerjakan, tapi dia bingung, Nak. Dia itu bingung, mereka itu bingung. Melihat Puja bisa, jadi Puja yang kerjakan. Padahal di situ terlihat bahwa sebenarnya Puja dan teman-teman sedang belajar kelompok, ya kan, Puja? Nah, dalam hal ini coba, apakah ada hambatan atau kendala? Jika Ya, Bu. Baiklah, Bu. Ibu membantu saya tadi untuk merefleksi ya, Bu ya. Iya. Terima kasih sama Ibu. Ibu mengingatkan saya tentang semua praktek baik yang udah Ibu pernah sharing ke saya, karena saya tahu Ibu kan calon guru penggerak ya, Bu. Memang hebat. Ibu pernah terima kasih ya tentang itu tuh appreciative inquiry. Iya, pintar. Nah, ini Ibu ayo. Jadi Ibu tadi saya tahu Ibu ingin menggali sesuatu kekuatan kami gitu dalam bekerja kelompok. Iya. Terus tadi saya coba untuk ya Ibu juga ngajarin kami tentang praktik-praktik baik kan Bu, praktik baik, bagaimana membuat kesepakatan, dan yang terakhir Ibu tadi saya udah praktekkan sambil dengerin Ibu. Itu saya tadi coba untuk kesadaran penuh Bu ya, praktek kesadaran penuh dengan stop. Tadi saya sambil menghela napas sambil dengerin apa yang Ibu ngomongin ya. Jadi saya kira ke depannya saya mesti ngomong lah, karena komunikasi itu kan kayaknya kuncinya ya Bu ya. Iya benar. Saya udah sadar gitu Bu bahwa saya nggak boleh juga egois. Maksud saya mungkin saya kemarin kan tadi saya udah bilang sama Ibu ya, kemarin saya memang udah ngingatin teman-teman, tapi cara saya ngingatin kali ya, saya ngingatinnya terlalu dalam bentuk santai gitu kali Bu, agak-agak, woi udah kayak gitu mungkin. Kedepannya saya mencoba menjalin komunikasi lah Bu sama teman-teman. Baik. Oke lah Puja, kita lihat beberapa hari ke depan ya Puja. Ya Bu. Dengan adanya pencerahan ini, Ibu ingin lihat nih apa yang dapat Puja lakukan di dalam tim kelompoknya ini. Coba Ibu mau tanya kira-kira nih dalam beberapa hari ke depan, karena kita kan masih ada program beberapa studi yang akan kita kerjakan untuk belajar kelompok. Nah, apa yang akan Puja lakukan untuk kedepannya? Kayak gini Bu, Ibu kan ngajar bahasa Inggris dan juga prakarya ya Bu? Iya. Tadi Ibu manggil saya keluar karena pelajaran prakarya itu. Mungkin kalau pelajaran bahasa Inggris memang saya mungkin lebih tahu ya Bu dari teman-teman, karena saya udah kursus kan sejak dari SD kayak gitu. Jadi mungkin ya itu tadi Bu. Sementara kok prakarya itu intinya mungkin karena saya rajin ya Bu. Sebenarnya mereka bisa juga sih ngelakuin kan. Jadi saya ingin jalin komunikasi dulu Bu ke teman-teman, ngajak mereka ngomong serius tapi santai, tapi yang serius gitu. Maksudnya saya nggak lagi canda, saya nggak lagi kesel dengan kalian gitu. Saya mau coba kita bagi-bagi kerja ya. Kalau kalian nggak ngerti tanya aja sama aku. Kalau yang prakarya kalian nggak ada kesulitan, aku mungkin bisa bantu kasih tunjukkan gitu ya Bu. Saya kedepannya saya mau coba seperti itu. Benar-benar menerapkan pembagian tugas lah kayak gitu. Baik. Nah, jika Ibu boleh tahu kira-kira apa yang dapat menjadi prioritasnya Puja nih ke depan? Ya, yang pasti itu saya mau menyadarkan sama teman-teman ya, konten dari komunikasi tadi, saya mau menyadarkan kita ini sebenarnya hebat loh. Iya. Kita ini sebenarnya hebat teman-teman. Jadi kedepannya yuk kita berbagi, yuk kita saling menguatkan karena memang kita kuat kayak gitu Bu. Jadi kamu ini ya nanti kalau prakarya, kalau buat bunga kamu nyiapin kita buat bunga nih, kamu nyiapin batangnya ya. Kalau belum rapi, nanti mungkin kita rapikan. Nah kalau dalam bahasa Inggris nanti kan Ibu mungkin
nyuruh kita kan buat teks biasa, baik lisan dan tulisan. Mungkin saya coba bagi-bagi lah, kamu bisanya sejauh ini apa? Oh, kamu bisa nulis-nulis lah dulu, nanti biar kalau umpamanya ada salah-salah kita bisa koreksi sama-sama gitu kan. Baik. Mungkin saya juga akan memotivasi mereka kalau yang dalam pelajaran bahasa Inggris Ibu, saya kan bisa ngedit-ngedit ya Bu, biar mereka semangat Iya. itu nanti saya edit gini-gini gitu. Pokoknya saya mau meyakinkan mereka bahwa kita bisa, karena kita memang bisa gitu loh Bu, Iya. dengan bersama kita bisa. Saya mau bilang kayak gitu. Saya Iya. mau bilang sama mereka tuh, teamwork makes the dream work. Biar mereka semangat. Oke, Ibu sudah tahu nih langkah-langkah Puja, apa yang akan Puja lakukan. Nah, kira-kira nih Puja, ada hal lain nggak yang akan Puja lakukan selain di sekolah, kemudian di rumah? Yang akan Puja lakukan selain di rumah nih, misalnya di rumah kemudian selain itu apa yang akan Puja lakukan? Kan tadi Puja sudah punya niat ya untuk kepada kawan-kawannya tadi, punya moto supaya bagaimana nih bisa bersatu kembali. Karena Ibu lihat dari wajahnya Puja sudah cerah sekali nih. Yes. Terima kasih Ibu. Oke. Ini Iya. Ya baik Puja, Ibu ulang kembali, apakah kira-kira nanti, tadi kan Ibu sudah tahu nih langkah-langkahnya Puja untuk memperbaiki hubungan Puja dengan teman-teman. Nah, kira-kira ada hal lain yang akan Puja lakukan di rumah selain misalnya nih mengulang kembali hasil-hasil prakarya, atau Puja ingin merefleksi lah seperti itu. Kira-kira ada nggak yang Puja ingin sampaikan? Karena mungkin kan di sekolah tadi kan Puja agak males ngerjainnya. Nah, atau mungkin Puja sudah selalu bersemangat, tapi mungkin ya ada yang lebih lah gitu. Kira-kira apalah gitu ya. Kalau umpamanya dikaitkan dengan ini Bu, dikaitkan dengan kerja kelompok tadi, kayaknya sih saya ke depannya tetap in touch dengan teman-teman, tetap jalin komunikasi, apalagi untuk penuntasan tugas tadi, kayak gitu Bu. Jadi terus memantau gimana nih teman, udah atau kadang kita bisa buat WhatsApp call kayak gitu untuk saling mengecek progres dari kerja kita gitu loh Bu. Nah ini yang Ibu minta. Jadi, dari hasil coaching tadi itu udah sangat baik sekali ya, bagaimana seorang guru itu mampu mengarahkan coachingnya, siswanya untuk pertama mengidentifikasi permasalahannya sendiri gitu kan, mengidentifikasi permasalahannya karena siswa itu jadi tahu gitu apa permasalahannya dan dia mau berbagi. Kemudian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi, nah, jadi di sini coach atau guru tidak langsung tidak langsung menyebutkan kamu masalahnya ini ya, kamu masalahnya ini, tapi menggali dari siswa gitu kan, menggali dari siswa apa yang kamu rasakan tadi disampaikan kan. Kalau kita ditanya apa yang kamu rasakan itu seperti kita sedang merasa aman gitu kan ya, kita sebagai orang yang ditanya itu saya merasa aman, oh berarti dia akan membantu gitu. Jadi itu sangat baik sekali kalau menurut saya, dan tujuan dari coaching itu pun akhirnya secara implisit itu nampak sekali gitu kan, bahwa si coach ini dia ingin masalahnya itu diselesaikan, dibantu permasalahannya. Kemudian tadi identifikasi, untuk bagian identifikasinya juga coachnya itu sudah mampu mengidentifikasi potensi coaching, ya kan, mengidentifikasi potensinya dengan menyebutkan bahwa kamu ini sangat baik di mata pelajaran ini. Mungkin kalau dengan pelajaran yang dengan yang lain bisa berbagi. Nah itu kan satu sisi juga mengangkat ya si coach itu menjadi merasa bangga gitu kan, bahwa coachnya itu mengenali potensinya. Kemudian untuk rencana aksinya juga tadi sudah disebutkan bagaimana Bu Lucy tadi
mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya, yang akhirnya membuat si coachnya ini, oh saya nih nanti nggak boleh begini, tadi disebutkannya, berarti saya tidak boleh egois, saya tidak boleh emosi, saya nanti boleh berbagi peran gitu. Nah itu kan baik sekali gitu. Nah, karena itu tadi coachnya itu mampu untuk memotivasi atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat si coachnya ini oh dia harus bertindak seperti ini gitu. Kemudian yang terakhir, yang bagian tanggung jawab juga ini ada penekanan kembali oleh coach ya, ada penekanan kembali oleh coach dengan tadi kan aksi yang sudah disebutkan oleh si coach ya, tidak egois, tidak emosi, dan berikan waktu tadi ya. Nah, Ibu memberikan waktu kepada kamu kapan kamu akan melaksanakannya itu gitu, akan berbagi deh peran dengan kawan apa segala macam. Nah itu seperti memberikan kepercayaan ya, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada coachnya. Nah, kalau itu menurut saya. Jadi langkah-langkah Tirta ya kan, praktik coaching model Tirta ini sudah dijalankan sepenuhnya oleh guru kepada muridnya. Itu menurut pengamatan saya. Silakan untuk selanjutnya Pak Arni. Terima kasih Bu Maryani. Ya, terima kasih Mem Puji dan Bu Usi. Secara actingnya sangat bagus gitu. Jadi menggambarkan betul antara coach sama coach itu memang melakukan sebuah dialog yang walaupun tidak rekayasa, tapi seolah itu bukan dari rekayasa gitu. Itu betul-betul benaran kejadian nyata gitu. Saya sama Mem Puji juga, aslinya gini. Saya mungkin tidak banyak ya. Tadi sudah disampaikan juga sama Mem Maryani bahwa di rencana aksi itu kan, maksud saya di tujuan itu sudah disampaikan secara jelas oleh coachnya bahwa tujuan coaching ini adalah untuk apa ya, tadi sudah disampaikan. Identifikasi juga sudah memberikan pertanyaan yang itu meminta umpan balik ya dari coachnya. Artinya tadi kalau kita lihat kan coachnya memang mengeksplor. Jadi apa yang coach rasakan itu akhirnya diungkapkan semua, ya kan. Dan itu juga terpancing karena coach memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, pertanyaan-pertanyaan reflektif yang sehingga coach ini merasa harus menjawab tidak satu dua patah kata. Akhirnya coach ini harus menjelaskan apa sih permasalahan yang sedang ia hadapi. Ya. Berikutnya untuk rencana aksi yang tadi sangat bagus. Jadi ada semacam komitmen awal sih, dari awal sepertinya coach sudah memunculkan bahwa akan melakukan rencana aksi dalam beberapa hari ke depan ya, diantaranya itu menjalin komunikasi dengan teman-temannya. Nah, itu sudah dimunculkan ya. Dan untuk prioritas utama coach itu coach ini tadi berinisiatif untuk menyadarkan teman-teman bahwa dalam sebuah kelompok itu kita harus berbagi tugas dan peran. Coach juga sudah sangat bagus mengarahkan bahwa sudah mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh coachnya ke depan ya. Dan itu muncul di tadi di rencana aksinya. Jadi sehingga coach muncul untuk inisiatif untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Berikutnya tadi ada sedikit komitmen ya, komitmen memang di akhir itu saya mengharapkan memang di akhir itu ada, walaupun tidak diungkapkan secara langsung gitu, tapi tidak itu diungkapkan komitmen bahwa dari coach ini untuk setelah diskusi ini itu apa, tapi secara eksplisit itu ada dalam arti gini, coach itu
membantu memaksimalkan potensi coachingnya. Nah, itu sebenarnya udah termasuk ke dalam komitmen. Tapi saya apresiasi sangat-sangat bagus. Siapa kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusi Irasandi SPD, CGP dari Pontianak, Kalimantan Barat. Saya bertugas di SD Negeri 39 Pontianak Kota. Dalam hal ini saya akan menyampaikan bahwa saya bangga bisa mendapatkan ilmu baru tentang coaching, di mana menjadi seorang coaching yaitu melakukan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariani SPD, CGP Angkatan 1 Kota Pontianak. Saat ini, saya bertugas di SMP Negeri 12 Pontianak. Senang sekali saat ini kami mendapatkan ilmu tentang coaching. Pastinya, ilmu ini akan sangat bermanfaat dalam membangun hubungan baik antara seorang guru sebagai coach dengan siswa atau bahkan rekan kerjanya sebagai coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Puji Andayani, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 10 Pontianak. Saya dan teman-teman CGP Angkatan 1 sudah dan sedang mempelajari praktek coaching dalam konteks pendidikan dengan tujuan membantu peserta didik memecahkan masalahnya dengan model TIRTA. TIRTA? Ya, TIRTA adalah akronim dari T, tujuan, I, identifikasi, tentunya identifikasi masalah, R, rencana aksi, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab.